Mari kita mulai dari satu hal sederhana. Politik Indonesia itu kadang seperti warung kopi yang isinya penuh asap, tapi semua orang ngotot bilang itu aromaterapi. Padahal jelas-jelas pedas di mata, tapi ya dinikmati juga. Nah, salah satu asap paling pekat hari ini adalah trilogi mantan presiden. Jokowi, SBY, dan Megawati. Tiga orang ini kayak pemeran utama sinetron yang nggak pernah selesai. Musimnya udah kayak anak jalanan, tapi penontonnya makin dikit. Ratingnya sebenarnya jeblok, tapi tetap lanjut karena ego pemainnya besar, bukan karena pasar. Drama ini sudah lama bergulir. Kadang agak slow burn, kadang meledak kayak petasan banting, kadang malah absurd nggak jelas alurnya. Tapi tetap saja, kalau menyangkut kursi kekuasaan, semua orang tiba-tiba jadi penulis naskah, sutradara, sekaligus pemeran antagonis satu sama lain. Dan lucunya, ketiganya punya mimpi yang sama, mimpi yang sangat mulia dalam definisi keluarga masing-masing. Bagaimana caranya anak gue bisa duduk di kursi presiden setelah Prabowo? Cita-cita itu tidak salah. Bahkan sebagai orang tua, ya bolehlah berharap anak sukses. Tapi ketika sukses itu artinya harus melanjutkan dinasti sampai kursi RI 1, ya publik boleh dong mengangkat alis. Apalagi kalau syarat sukses itu bukan sekadar prestasi, tapi karena punya partai dan punya posisi strategis buat anak. Itu namanya bukan mimpi orang tua biasa. Itu blueprint politik tingkat keluarga kerajaan Nusantara. Makanya jangan heran kalau drama ini makin ngelunjak. Setiap langkah anak-anak ini, Gibran, AHY, dan Puan, jadi kayak pion catur yang diperebutkan untuk satu tujuan. Siapa yang duluan masuk istana sebagai wapres, biar nanti otomatis naik jadi presiden di 2034. Politik modern versi Indonesia, lengkap dengan DLC dan season pass-nya. Kita geser ke babak awal drama terbaru. Jokowi tiba-tiba buka suara soal orang besar di balik tuduhan ijazah palsu dan manuver pemakzulan terhadap Gibran. Wih, ini kayak sindiran kelas berat, tapi disampaikan dengan gaya santai ala bapak-bapak habis ngopi. Ya semua sudah tahu lah. Kalimat sederhana, pendek, tapi penuh kode. Kayak orang yang bilang, gak apa-apa padahal hatinya remuk. Lalu Jokowi menambahkan bahwa feeling beliau berkata ada agenda besar politik. Nah, ini makin jelas. Kalau sudah keluar kata agenda besar, itu artinya bukan level kader. Ini bukan kerjaan buzzer, bukan kerjaan netizen, bukan kerjaan mantan aktivis yang sekarang jadi komentator tetap. Ini kode untuk seseorang yang punya otot politik, punya jaringan, punya kekuasaan di belakang layar. Disinilah publik mulai merangkai puzzle. Kalau bicara orang besar, backup kuat, agenda pemakzulan, dan rekam jejak rivalitas lama, ke siapa kira-kira jarinya mengarah? Publik tentu punya tafsir masing-masing, tapi ya, arah angin politik sering berhembus ke satu nama. Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan karena orang mau nuduh, tapi karena konteksnya nyambung. Karena selama bertahun-tahun, hubungan Jokowi dan SBY itu seperti dua orang yang tersenyum di depan kamera, tapi di belakang layar pegang pisau masing-masing. Dan ketika tokoh relawan seperti Sylvester Matutina menegaskan bahwa ada mantan petinggi RI di balik Roy Suryo CS dalam polemik ijazah, publik makin yakin bahwa ini bukan sekadar drama warung kopi. Ini sudah masuk babak political thriller. Kalau ada drama politik, sering ada satu karakter bonus yang selalu muncul, Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era SBY, mantan elit Demokrat, dan hobi banget muncul kalau ada isu-isu digital, foto, metadata, atau apalah yang berbau debat teknis. Jadi ketika namanya muncul dalam kasus ijazah palsu Jokowi, publik langsung paham. Oh, ini bukan random lagi, ada garis politiknya. Jokowi mungkin tidak bicara secara eksplisit, tapi gaya bicara Jokowi itu khas. Kalem, senyum, tapi nusuk. Kalau cerita politik Indonesia itu ibarat sinetron, hubungan Jokowi-SBY itu seperti dua mantan sahabat yang sekarang rebutan spotlight. Dari dulu memang ada rasa-rasa kurang klik, tapi setelah masuk era Gibran AHY, tensinya makin naik. Gibran tiba-tiba muncul sebagai wapres, AHY jadi Menteri ATR BPN. Dua anak muda, dua pewaris dinasti politik, dua bintang baru yang disodorkan ke panggung nasional. Dan uniknya, menurut analisis banyak pihak, mereka digerakkan oleh dua aktor utama di belakang mereka masing-masing. Disinilah skenarionya jadi panas. Bagi Jokowi, Gibran harus bersih, kinclong, dan siap jadi wapres jangka panjang sampai naik otomatis jadi presiden 2034. Bagi SBY, AHY harus bersinar,
jadi Wapres 2029 dan melenggang ke kursi 2034. Jadi ya wajar kalau tensinya naik. Karena kursi 2029 itu bukan sekadar kursi, itu Golden Gate menuju 2034. Siapa duduk sebagai Wapres punya peluang besar naik tanpa lawan berarti. Makanya persaingan ini bukan adu gagasan, ini adu dinasti. Kita masuk babak sinetron yang paling dramatis. Ini bagian ketika SBY mulai melempar kalimat legendaris. Tidak boleh ada matahari kembar di pemerintahan Prabowo. Surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari. Kalimat ini bukan kalimat biasa. Ini bukan quotes motivasi. Ini bukan sindiran halus. Ini tembakan langsung ke Jokowi. Minggir. Dan lucunya, kalimat ini keluar bukan sekali dua kali. Beberapa momentum disebut publik. Oktober 2024, Februari 2025, April 2025, berkali-kali. Konsisten. Seperti pengingat alarm bahwa SBY ingin ruang kekuasaan untuk AHY perlu bersih dari bayang-bayang Jokowi. Jokowi tentu tak mau kalah. Dalam politik siapa yang diam, kalah. Dan Jokowi membalas dengan cara yang lebih senyum tapi lebih pedas. Tetap bergerak, tetap menguatkan posisinya, dan tentu tetap menjaga Gibran. Yang bisa kita pastikan, hubungan dua presiden ini sudah bukan dingin lagi. Ini bukan perang senyap. Ini sudah perang AC dinyalakan 16 derajat, tapi tetap panas sinetron. Tanpa Ibu Mega itu seperti sayur tanpa garam, hambar. Dan tentu beliau juga punya agenda. Puan, ya benar, 3 dinasti, 3 anak, Gibran, ahai Puan. Ibu Mega ingin Puan jadi Wapres 2029. Kenapa tidak? PDIP partai besar, punya mesin lengkap, punya sejarah panjang, tentu merasa punya hak tawar besar. Masalahnya, 3 dinasti ini punya tujuan yang sama. Kalau 3 mobil mau masuk satu garasi, pasti ada yang kesenggol. Dan gesekan itu terlihat jelas ketika PDIP mulai menyerang para tokoh pro-Jokowi seperti Budi Ari dan lingkarannya. Budi Ari dianggap menyindir PDIP dalam isu judi online yang langsung memicu amarah kader-kader Banten. Puan pun turun tangan minta klarifikasi. Ini menunjukkan tensi sudah naik, bukan lagi setemper atau seember. Ini sudah embernya bocor, airnya panas. Dalam dunia politik, kalau diserang, ya menyerang balik. Dan publik tentu menghubungkan momen ketika Hasto, sekjen PDIP, dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Apakah itu balasan? Publik menafsirkan macam-macam. Yang jelas, efek politiknya menggetarkan. Terasa banget kayak guncangan gempa skala 6,5 yang membuat PDIP harus mengatur ulang strategi. Dan tidak sampai di situ. Nama Tom Lembong ikut masuk ke daftar putusan pengadilan. Putra politik Anies Baswedan, dalam istilah netizen, anak abah. Semua dihantam, satu-satu, rapi, sistematis. Jokowi seolah membuka 3 front sekaligus, ke SBY, ke Ibu Mega, dan ke kubu Anies. Kalau ini game strategi, ini namanya mode hardcore. Nah ini plot twist yang ditunggu-tunggu publik. Jika Jokowi berani menghantam 3 tokoh besar sekaligus, pertanyaan terakhir pun muncul. Apakah Prabowo akan kena giliran? Atau sebenarnya ada skenario yang lebih dalam? Politik Indonesia itu unik. Kadang musuh bisa jadi teman, teman bisa jadi musuh, semua tergantung momen dan kepentingan. Maka hubungan Jokowi-Prabowo ke depan akan menjadi babak baru yang paling penting. Jangan lupa klik tombol subscribe, kasih like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar.